Saya Yosi Girsang dari tagar.id, salah satu portal berita yang menyajikan berita atau informasi tidak hanya bicara news, politik, nasional, tapi juga bicara tentang keuangan dan investasi. Nah, kali ini kita memiliki satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, bahkan beliau adalah seorang musisi, presenter, dan penyiar. Dan Kang Sandi ternyata di tahun 2012-2013 juga pemandu acara musik ya dan wawancara juga ya Kang ya di radio show ya Kang ya. Ya TV One itu ya. Saya masih sering saya ikuti Kang. Sampai tahun 2013 ya Kang ya. Kurang lebih segitu. Jadi ada selain musik-musik yang lain tapi juga membantu untuk musik-musik indie pada waktu itu Kang ya, kurang lebih ya. Yes, ya banyak musik-musik ajaib yang saya saksikan lahir di acara itu, bukan cuma sekedar musik-musik mainstream, tapi banyak sekali musik-musik yang menurut orang-orang secara industri ini nggak masuk sebenarnya, tapi ternyata luar biasa. Saya lihat penampilan pertama Tulus di situ, saya lihat Payung Teduh di situ, The Pups di situ, terus banyak band-band potensial di tahun era-era 90-an yang mereka akhirnya bisa tampil di sebuah TV nasional dan mereka bisa memainkan lagu mereka sendiri, mereka ditonton oleh penonton mereka sendiri, dan menurut saya itu hal yang luar biasa. Saya ada bagian dari sebuah sejarah musik Indonesia di sana. Iya, ya luar biasa sekali Kang. Berarti yang dari awalnya kayak Payung Teduh kan kita tahu sendiri ya, namanya sekarang bisa juga gitu ya. Jadi dulu awal-awal masih belum dikenal gitu, masuk di acara radio show-nya Kang Sandi ya, Kang ya? Iya, kita pada saat menampilkan mereka, ini band siapa sih? Tapi emang keren-keren, banyak band yang secara nama saya nggak tahu siapa, tapi potensinya luar biasa, dan ya saya bisa lihat gitu, kayak misalnya Tulus yang dia saat itu tampil, ya memang, ya mungkin secara tampilan yang memang bukan unggulan lah di industri, tapi lagunya keren, suaranya keren, dan ini bakalan panjang karena saya lihat dia juga bisa bikin lagu, dan juga dia di direct oleh music director yang juga keren, Ari Rinaldi. Dan menurut saya lihat gitu banyak sekali band-band atau musisi-musisi yang menurut saya potensinya bagus banget gitu di sana. Ya. Nah, Kang Sandi saat ini posisi lagi di rumah di mana nih Kang? Di Bandung atau di mana Kang? Saya di Jakarta, saya di Cibubur, tepatnya di Cibubur, di Gunung Putri, Lewinanggung. Ya, saya di sini udah hampir 3 bulan lah, saya nggak keluar kemana-mana, hanya di rumah, dan alhamdulillah kegiatan saya masih ngajar online, saya masih bikin konten-konten buat sosial media saya, buat YouTube saya, terus juga saya olahraga. Karena kebetulan rumah saya itu dikelilingi sama trek sepeda yang begitu luar biasa, surganya pesepeda, jadi saya buat olahraga nggak pernah ada masalah. Terus saya juga tinggal di sebuah klaster yang warganya sangat kompak, kita menjaga keamanan masing-masing, kita menjaga juga mengisolasi bukan cuma rumah, tapi klaster kita dari potensi tercemar atau tertular dari COVID-19. Jadi alhamdulillah, kan menurut saya sih kita saling bantu, saling jaga, dan ini seperti surga kecil menurut saya. Saya dikasih karunia berada di sebuah tempat yang menurut saya sangat indah, apalagi kayak kemarin saya bisa sholat Id bersama dengan warga satu klaster yang kita sudah sama-sama tahu semuanya bebas dari COVID, dan bukan cuma warga Muslim, tapi warga yang non Muslim malah mereka jaga kebersihannya, mereka bantu kita prepare tempatnya, mereka jaga keamanannya. Betul. Luar biasa ya Kang, berarti memang itu menggerakkan itu Kang, berarti memang dari warga sekitar ya Kang, atau Kang sendiri memang sebenarnya salah satu pemimpin di situ sebagai apa gitu Kang? Nah, jadi gini, di klaster saya itu kita dalam satu RW, 2 RT, kita selalu kita bikin grup WhatsApp, untuk apa yang mesti kita lakukan di momen seperti ini. Kita juga tahu banyak warga kita yang kurang beruntung, bahkan ada yang di PHK, ada yang income-nya terganggu sama sekali, bahkan juga ada yang stres. Kita mencoba untuk mendata warga. Kita tahu, jadi saya sendiri adalah salah satu koordinator bidang humas. Saya mendata semua wajah warga, nomor rumahnya berapa, terus anak-anaknya siapa aja, dan saya juga mendata di dalam
klaster kita ini ada dokter, di sini kebetulan ada dokter umum 1, ada dokter kandungan 2, ada dokter gigi 1. Itu artinya apabila ada kegawatan, kondisi kegawatan, itu kita harus lakukan apa? Karena kita sangat menghindari untuk ke rumah sakit, untuk instalasi gawat darurat. Makanya kita semua data, dan kita beberapa kali melakukan latihan untuk kita benar-benar mengisolasi klaster kita. Gitu, mengisolasi, jadi tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar sama sekali. Jadi ada yang tapi untuk ngirimin makanan, obat-obatan dan lain-lain itu hanya sampai di pos, dan itu semua harus dikasih desinfektan dan lain-lain. Jadi protokol COVID-nya sangat ketat di sini, dan itu selama ini sangat-sangat lancar gitu. Dan saya ngelihat apa namanya, kita semua terbuka gitu. Jadi ini yang apa namanya, yang bikin kita semua jadi kerasa nyaman. Dan saya juga melihat di sini hampir semua warga yang suaminya yang juga tidak kerja lagi, itu banyak istrinya ternyata yang bikin makanan. Kebetulan istri saya itu bikin pecak lele, pecak gurame, terus ada makanan-makanan manis, snack-snack kering, banyak bikin. Dan kita sering lihat, oke, selama bulan puasa apalagi, oke, bulan puasa hari ini kita makan rawon dari rumah ini ya, kita makan ini dari rumah ini. Jadi ekonominya tetap berkembang, tetap berjalan. Bergerak gitu Kang ya? Bergerak, dan kita sangat meminimalisir mengambil makanan dari luar. Jadi, nah, yang mensuplai sayur-sayuran untuk bahan makanannya itu sendiri, kita plot dari satu tempat. Jadi dari satu pasar Cisalak namanya, kita kirim ke sini sampai di pos, semua disemprot desinfektan, dicuci lagi, semua baru kita distribusikan ke rumah-rumah masing-masing yang mesan. Gitu, jadi semua berjalan dengan, menurut saya sangat berjalan dengan baik ya gitu di sini. Ini bisa dijadikan. Kenapa saya share di sosial media saya? Saya share itu supaya di tempat lain juga bisa. Oh, ternyata di tempat Sandi gini, kita bisa kasih contoh, bisa ambil jadi contoh nih. Kayak misalnya gimana kalau ada warga yang terkena COVID, gimana kalau ada yang sakit, terus ternyata banyak orang yang salah menangkap misalnya. Stay at home itu memang benar-benar nggak boleh keluar rumah. Enggak. Seperti contoh sekarang, saya ada di teras rumah, saya bisa mandi sinar matahari sebanyak mungkin gitu. Dan saya nggak perlu stres, saya bisa saya buat rumah saya ini baiti janati, surga kecil buat keluarga saya. Saya bikin semua ruangan jadi nyaman gitu. Jadi semua orang harusnya bisa menjalani stay at home ini, apa namanya, PSBB ini seharusnya dengan nyaman, walaupun itu tidak bisa dilakukan pada saat ini terjadinya seperti di Taman Sari, di daerah-daerah di Kebon Jeruk yang daerah-daerah padat agak sulit ya. Kalau satu rumah mesti ada 8 anggota keluarga, itu agak sulit sebenarnya. Iya, Kang. Nah, tadi kan Kang Sandi sudah sempat menyebutkan tentang income yang berhenti ya, Kang ya. Sebenarnya memang itu yang awal mungkin mau kita tanyakan ke Kang Sandi. Kalau kita tahu sendiri kan, kalau misalkan namanya acara band ya, atau pertunjukan show gitu kan, bagaimanapun kan itu kan melibatkan banyak kerumunan ya. Dan ketika PSBB ini terjadi, otomatis kan itu tidak diizinkan. Nah, sudah pasti link kepada situasinya di mana ya acara-acara yang akhirnya nantinya memberikan income virtual itu jadinya kita karena. Nah, jadi virtual. Nah, itu mungkin Kang gimana, Kang? Gimana dampak yang paling nyata dari sisi income dari mungkin teman-teman musisi atau Kang Sandi sendiri merasakan? Yang pasti sebenarnya gini, mungkin saya itu terakhir kali manggung itu bukan sebelum COVID, di tengah-tengah COVID saya udah masih manggung. Tanggal 12 Maret saya masih manggung di Makassar. Itulah hari terakhir saya manggung di masa COVID. Nah, kemudian akhirnya semua berubah. Saya harus patuh terhadap protokol COVID, aturan dari pemerintah. Saya semua di rumah. Saya lakukan semua dari rumah. Yang tadinya saya ngajar, itu saya jadi ngajarnya dari rumah. Ada yang pakai Google Duo, ada yang pakai video call WhatsApp, ada yang pakai Zoom dan lain-lain. Nah, ada juga. Terus saya siaran radio tetap, tapi siaran dari rumah. Saya tapping di rumah, kebetulan acara saya nggak live, saya tapping di rumah, saya kirim via email, tinggal disiarkan, diedit dan disiarkan. Terus gini juga sebenarnya yang harus diperhatiin sebenarnya ini tamparan buat kita semua, buat kita introspeksi diri.
Karena banyak orang yang ngerasa bahwa ini kiamat buat gue, karena gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa dapat uang, and then kemudian gimana caranya gue bisa menghidupi keluarga gue. Banyak juga yang mungkin teman-teman juga yang lagi lihat wawancara ini, banyak yang sudah nge-DM di sosial medianya atau di WhatsApp-nya atau di mana, yang minjem uang lah, teman-teman minjem uang cuma buat beli beras doang, buat berobat doang. Nah, sama di saya juga sama seperti itu. Tapi banyak yang pada saat saya bantu juga, akhirnya saya selalu ingatkan gini loh, hal ini bisa terjadi kapanpun. Hal ini bisa terjadi kapanpun. Makanya kita harus bisa aware sama dana darurat kita. Jadi gini loh, semua orang yang sekarang lagi kesulitan pasti punya masa keemasan. Nah, pada saat masa keemasan, coba tanya di diri sendiri, pada saat uang sedang lancar-lancarnya, apa yang dilakukan? Nabung atau gonta-ganti mobil? Investasi atau gonta-ganti handphone? Karena kan banyak yang kayak gitu. Gue dapat uangnya 20 juta, ngapain ya? Gue beli handphone aja harga 12 juta. Sisanya gue makan-makan sama teman-teman, and then habis. Padahal dengan 20 juta itu bisa investasi. Saya sendiri, terus terang, saya siapkan ini jauh belasan tahun sebelum ini, dari pola pendidikan di rumah saya, pola pergaulan saya, pola cara pandang saya terhadap membangun keluarga, pola pandang saya terhadap menghadapi situasi seperti sekarang gitu. Makanya saya bukan ada di sebuah band yang sangat populer, sangat besar income-nya, mungkin tidak seperti Noah, tidak seperti Padi, tidak seperti Sheila on Seven yang mereka mungkin punya jutaan kopi. Tapi saya bukan berarti saya tidak bersyukur ya. Banyak konser yang saya dapat, royalti yang saya dapat, itu saya simpan. Kebetulan saya sendiri, saya beli rumah, saya beli apartemen, saya beli, pokoknya di kepala saya, karena nggak tahu ya, karena saya selalu berpikir setiap anak yang saya lahirkan mereka harus sudah siap. Saya sudah siapkan mereka punya masa depannya masing-masing. Gitu, walaupun ada beberapa orang yang, kamu salah lo, sebenarnya itu juga tidak seperti itu, karena setiap anak punya rezekinya masing-masing. Tapi di sisi lain saya ngerasa bahwa ya memang ini harus kita lakuin, karena saya beberapa kali ikut seminar tentang financial planner, bahwa seorang laki-laki yang punya keluarga, punya anak 3, itu paling tidak adalah harus punya, kan kita bisa hitung setiap bulan itu kita berapa pengeluarannya. Pengeluaran yang kita lakukan setiap bulan itu, saya harus punya 6 kali dari itu yang ada di tabungan saya yang tidak boleh diganggu gugat. Oke, jadi 6 kali kan ya? Dari 6 kali dari pengeluaran itu. kita. Bahkan kalau bisa 9 kali. Gitu. Jadi misalkan kalau sebulan Kang kita punya pengeluaran 10 juta gitu ya, berarti harus kita 60 sampai 90 juta. Dan itu tidak boleh diganggu. Itu yang disebut dengan dana darurat tadi Kang ya? Oke. Iya. Di luar dari properti yang kita punya. Nah, kebetulan kan saya sendiri juga, saya rumah alhamdulillah sudah punya sendiri. Saya punya 2 apartemen juga, ada di Bandung 1, di Jakarta 1. Terus juga saya ada beberapa tanah juga. Itu yang alhamdulillah saya ngerasa, waduh, ternyata ini yang saya persiapkan ini ternyata nggak sia-sia ya. Saat seperti ini akhirnya semua bisa menolong saya gitu, dari situasi yang bikin stres semua orang gitu loh. Mungkin kalau teman-teman ada yang lihat, satu lagi sebenarnya ada teman saya, Reza Peter Pan, drummer Peter Pan, itu adalah salah satu role model saya juga, yang bikin Edan, yang dia setiap kali dia punya uang, setiap kali dia pulang tur, apa yang dia lakukan? Dia beli tanah. Beli tanah. Dia sekarang tuan tanah di mana-mana. Jadi dia tidak pernah saya lihat beli mobil mewah, dia tidak punya rumah yang sangat mewah. Kemana-mana dia hanya pakai Mio yang warna biru itu. Kalau lihat di Instagramnya dia ini orang emang luar biasa gitu. Tapi nggak sedikit teman-teman musisi yang punya uang banyak, dia beli mobil mewah, dia liburan kemana-mana, dia tidak beli rumah. Ada loh teman-teman band yang dia punya album yang jutaan kopi, dia konser ratusan kota, dia tidak punya rumah sama sekali. Bahkan pada saat sekarang kondisi COVID seperti ini, teriak-teriak, pinjam duit dong buat gue dong, gue bingung nih, gue mau bayar kontrakan, mau bayar ini, cicilan ini, cicilan itu, come on gitu loh. Harusnya
ya ini sebenarnya saya nggak bisa menyalahkan, ini tamparan dari Tuhan buat semua orang. Semua orang akhirnya punya, oh iya ya, gitu. Sekarang ini Tuhan melihat apa namanya, mengembalikan kita ke rumah masing-masing, mengembalikan kita untuk berpikir hal ini bisa terjadi lagi atau hal ini bisa panjang. Ya. Dan ini, cuman yang menarik kan, sorry saya potong kan, tadi kan Kang bilang mulai menyadari ketika bahkan sebelum awal-awal berkarir di apa namanya di bidang musik ya. Cuma pertanyaannya awalnya, Kang Sandi itu benar-benar sadar bahwa ini penting. Itu mulai kapan, Kang? Dan apa yang men-trigger, siapa yang mengajak gitu, Kang? Nih, saya diajarkan oleh orang tua saya, seorang bisnismen yang dari nol. Beliau itu adalah orang yang pernah hidup dari kerja sama orang, ngontrak sebuah rumah dengan lantai tanah. Saya diajarkan gimana caranya menghargai rupiah demi rupiah yang dia dapatkan. Prinsipnya adalah saya tidak akan beli 1 Mercy apabila saya tidak bisa beli 2 Mercy. Sementara kita tahu teman-teman banyak yang aduh ada iPhone 11 nih, padahal gue belum sanggup beli satu pun, belum sanggup, akhirnya dipaksakan dengan kredit, akhirnya kredit sendiri. Padahal sebenarnya dengan iPhone 8 pun dia udah cukup sebenarnya gitu, kemakan gaya. Nah, saya diajarkan untuk itu dari kecil. Jadi orang tua saya sanggup membelikan saya drum semahal apapun. Tapi dia tidak membelikan saya 1 drum pun sebelum dia lihat seberapa kuat keinginan saya, kegigihan saya, kemauan saya untuk berlatih gitu. Setelah dia lihat baru dia belikan itu. Dan akhirnya terbukti gitu, saya menjadi orang yang tidak gampang spending money, tidak jadi orang yang konsumtif gitu ya. Gitu. Jadi itu memang harus pendidikan dari rumah ya, Kang, ya? Dari rumah. Saya sempatnya contoh kemarin. Saya sempat posting pada saat Lebaran kemarin, semua orang banyak yang belanja ke Tanah Abang, belanja ke pasar untuk beli baju baru untuk anak-anaknya. Saya bilang, saya dididik oleh orang tua yang tidak pernah membudayakan beli baju baru. Bahkan di saat ulang tahun pun saya tidak pernah dibudayakan untuk dirayakan. Banyak orang yang menjawab, Kang, nggak bisa gitu. Saya pusing nih, anak-anak saya tetap aja mereka nanyain mana baju baru. Yang salah bukan anaknya. Yang salah adalah pola pendidikan orang tuanya di rumah. Lebaran itu esensinya bukan baju baru. Lebaran itu esensinya bukan konsumtif. Apalagi saat sekarang itu adalah saat yang paling bagus untuk mendidik anak-anak. Come on. Saat ini adalah saatnya kita untuk sama-sama introspeksi diri, kita mawas diri. Nih, kalian ada uang ini, bukan buat beli baju baru, kalian simpan. Anak-anak saya semua punya tabungan. Semua anak-anak saya punya tabungan. Dan mereka pada saat bulan puasa yang ada di kepala mereka adalah, ini uang tabungan aku mau kasih ke anak yatim di mana ya Pak ya? Itu yang ada di kepala mereka, bukan Pak aku mau beli ini, Pak aku mau beli ini, enggak gitu. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bukan di anak-anaknya, tapi di pola asuh kita, pola pikir kita, pola konsumsi kita gitu. Jadi karena seorang orang tua itu dari awal anaknya kecil itu sudah mulai diedukasi ya Kang ya, diajarkan cara berpikir sebenarnya yang benar itu seperti ini, bagaimana menghargai duit, bagaimana ngatur uangnya gitu ya Kang ya. Nah, satu lagi, gini, di industri musik, saya sebagai musisi, saya sangat menyadari bahwa pertama, hidup saya cuma sekali, semua orang sama. Yang kedua, sebagai musisi, saya punya masa kerja. Saya tidak punya pensiun. Saya punya masa di mana saya udah nggak bisa nggak manggung lagi, mungkin udah nggak produktif lagi. Nah, gitu. Nah, saya pernah bicara dengan mungkin Om Setiawan Jodi, masih ingat apa enggak? Beliau pernah bilang bahwa kemampuan lo dalam karir lo itu hanya membantu 50%. Hanya 50%. Lo sejago apapun, lo sehebat apapun, hanya membantu 50%. Sisanya adalah network. Jadi membangun network ini hubungannya dengan attitude. Pada saat orang attitude-nya tidak baik, dia tidak akan bisa membangun network dengan baik. Nggak ada orang yang mau berteman dengan dia, nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah, inilah buah yang saya dapatkan sekarang. Pada saat seperti sekarang, saya
orang-orang welcome dengan saya pada saat saya ngajakin kerjasama, nggak pernah ada kesulitan. Pada saat saya mau, contoh sekarang saya wawancara dengan tagar seperti ini juga pasti karena dianggapnya saya juga punya kapabilitas, saya punya ada sesuatu yang bisa saya share. Nah, ini yang banyak yang nggak disadarin oleh teman-teman musisi yang lain yang mereka hidup di dunia mereka sendiri, tidak membangun network, tidak bergaul, tidak berusaha untuk satu lagi. Saya juga prinsip hidup saya yang diajarkan oleh orang tua saya adalah bukan berapa banyak lu bayar gue, tapi seberapa puas lu terhadap kerjaan gue. Jadi saya sendiri kenapa selama ini mungkin tadi saya juga lihat karir saya di tahun 89 saya sudah ada di industri musik sampai sekarang saya bisa tetap ada di industri musik dan tetap masih punya karya. Itu perjalanan yang sangat panjang, nggak mungkin bisa terjadi sama orang-orang yang attitude dan kemampuan membangun networknya tidak bagus gitu. Saya orang kayaknya kan gitu. Dari mulai UCAM, kemudian saya masuk di Pasband, itu karena manajer Pasband, teman-teman Pasband ngerasa Sandi cukup punya kemampuan untuk bisa mengcover kebutuhan mereka. Kemudian mereka puas, kemudian sampai 9 album, saya tetap ada di Pasband sampai sekarang. Kemudian dari situ saya dipercaya oleh sebuah institusi radio, iRadio. Saya diminta untuk jadi penyiar 1 jam tadinya special program, kemudian 17 tahun saya jadi penyiar prime time di situ di iRadio. Kemudian 17 tahun. Saya luar biasa. Dipercaya lagi sama sebelum TV One saya pernah di Global TV. Global TV saya pernah jadi host buat acara musik konser juga di dalam studio. Itu saya lupa mungkin sekitar 16 episode saya pernah bawain acara itu. Kemudian saya pernah bawain acara Smackdown di La TV. Dan saya akhirnya di TV One, di radio show. Itu juga, pasti orang-orang mengontak saya karena kemampuan dan juga mereka puas dengan. Jadi gini, setiap kali saya jadi MC, saya sampai sekarang juga saya jadi MC di grupnya Ciputra Group, di nasionalnya. Saya setiap kali saya bawain acara, saya kerja, saya nggak langsung pulang. Saya akan temuin orang yang kasih kerjaan buat saya akan temuin bosnya. Pak, gimana dengan penampilan saya? Puas atau enggak? Kalau ada kurang, masukannya kasih tahu saya masukannya. Nah, dan itu tertanam sekali di kepala mereka, bahwa yang ada di kepalanya Sandi itu adalah gimana caranya memuaskan orang yang udah kasih kepercayaan buat dia. Dan saya juga gini, orang tua saya ngajarin bahwa hidup tuh nggak ada yang mudah gitu. Jadi nggak ada yang mudah. Baca potensi diri kamu. Saya kan awalnya orang yang tidak bisa ngomong di depan umum. Gitu. Ini kayaknya teman-teman yang lagi nonton pasti lo lihat deh. Oke, aduh, gue cuma bisa main gitar. No, coba lihat deh. Lo bisa ngajar kok. Cuman semua tuh ada awalnya. Lo bisa ngajar, lo bisa bikin konten, lo bisa bikin lesson, mungkin lo bisa bikin gitar. Kan banyak loh teman-teman saya pemain drum yang bikin pabrik drum, teman-teman saya yang bikin pabrik practice pad. Mereka jadi demonstrator. Jadi banyak orang yang nggak mau memulai. Jadi baca potensi diri. Makanya lihat, saya bisa dianggap coba jadiin contoh dari seorang drummer yang tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya saya jadi host di penyiar radio, bawain acara di TV, dan bisnis saya juga berjalan gitu. Saya punya sekolah musik di Jogja, saya punya sekolah musik di Solo, saya punya sekolah musik di Jakarta, ada dua sekolah musik saya jalanin gitu. Dan ini saya kerjasama dengan banyak orang dan mereka puas dengan kerjasama yang dilakukan oleh saya, karena saya bukan cari uang, saya cari hubungan baik. Karena uang, popularitas itu bonus dari Tuhan. Kalau yang kita carinya uang, yang kita carinya popularitas, kita akan stres karena persaingan ketat banget gitu loh. Persaingan ketat banget. Jadi pada saat kita sudah bikin orang yang kasih kepercayaan bahwa kita puas, and then kita dapat duit, itu bonus dari Tuhan gitu. Ya, cuman banyak gini Kang, kita juga pernah lihat di salah satu ada YouTuber lah yang menceritakan di dunia artis ya Kang, selebriti ya. Kenapa Pak pada akhirnya terjebak di sesuatu, membeli barang mewah ya Kang, kayak mobil, handphone,
mewah. Baju. Karena katanya pergaulan ya Kang ya, supaya bisa nanti naik kelas, ketemu sama orang-orang sukses ataupun yang punya production house. Itu gimana Kang menurut Kang Sandi? Benar nggak atau gimana? Apa namanya, brand image. Jadi kan ngebangun image-nya harus tahu dulu. Misalnya kayak halo? Ya. Kayak Hotman Paris yang bilang bahwa ya kenapa saya pakai cincin, baju ratusan juta, karena saya pengen orang memandang saya nggak sebelah mata. Oh, posisi saya di sini. Yes, itu saya nggak bisa salahkan juga. Itu adalah cara membangun image dari Bang Hotman. Nah, kalau saya sendiri lebih gini loh. Saya bangun dari karir saya. Dengan tanpa saya bermewah-mewah diri, orang sudah menghormati saya dengan pencapaian yang saya sudah punya, gitu loh. Jadi kalau justru orang-orang yang belum punya pencapaian, belum punya karir yang cukup, kemudian dia akhirnya meningkatkan image dengan cara bermewah-mewah diri, apalagi dengan barang-barang mewah, apalagi dengan kemampuan yang sebenarnya tidak ada di situ, dia bunuh diri. Gitu. Malah bunuh diri Kang ya? Itu bunuh diri loh, bunuh diri. Banyak orang yang akhirnya dia belum jadi penyanyi yang populer, belum sekelas Syahrini, belum sekelas. Dia harus pakai Alphard kredit, dia pakai Hermes dan kredit. Bahkan ada yang pinjem sana, pinjem sini. Akhirnya menurut saya itu jadi bumerang buat dia sendiri gitu. Itu apa, kemewahan yang palsu menurut saya lebih nyaman begini. Saya terus terang, saya baju yang saya pakai itu jarang ada baju yang mahal. Artinya Kang waktu awal-awal mulai membangun karir itu pernah nggak merasa misalkan ketemu sama ya katakanlah orang yang bisa memberikan kesempatan gitu ya, terus kita dilihat secara penampilan biasa gitu diremehkan, pernah nggak gitu Kang kira-kira? Enggak sih, kalau saya sih enggak ya. Kalau saya ngelihat enggak. Jadi apalagi sekarang etalase kita buat melihat kita itu bukan cuman secara fisik doang kan. Orang bisa melihat kita di sosial media kita, orang bisa ngelihat di TV, di karya-karya kita. Orang tanpa saya harus pakai Ferrari, orang udah tahu, oh itu Sandi Pasben, dia adalah seorang drummer yang sudah punya karya sekian banyak, dia sudah punya pencapaian sekian. Orang udah tahu kok gitu. Tapi kan itu Kang sekarang sudah berhasil Kang. Waktu awal-awal Kang Sandi baru membangun, akhirnya diajak oleh Pasben, itu gimana Kang? Tetap? Oh enggak, tetap. Jadi gini, saya diajarkan gimana caranya untuk hidup cukup. Gitu. Tidak bermewah-mewah. Saya bisa loh beli drum sampai let's say 40 sampai 50 set, saya bisa. Tapi saya nggak lakukan itu. Dan saya punya drum yang mahal, saya punya gitu untuk karena saya tahu seorang tentara kalau nggak punya senapan yang bagus dia juga bunuh diri juga gitu kalau dia mau harus terjun di medan perang gitu ya. Nah saya tahu apa yang butuh saya beli, tapi kalau yang nggak butuh saya nggak beli gitu. Jadi di awal-awal saya ketemu dengan produser, di awal-awal saya ketemu dengan IU, saya nggak tahu, saya nggak pernah merasakan itu ya. Saya manggung di Korea waktu di Busan International Rock Festival bareng sama Pasben. Kita ketemu dengan ada Nightwish, ada Dimmu Borgir, band kelas dunia. Kemudian saya ketemu dengan IO kelas dunia di sana di Korea sana. Saya datang dengan baju murah gitu loh, dengan penampilan ya ini this is me gitu. Dan mereka sangat respect itu. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya suuzon gitu kalau ngeliat orang-orang ntar kalau gue pakai baju murah, kalau gue as long as itu pantas buat lo, duit. Tapi kalau lo enggak, jangan dipaksain juga. Slang dia pakai baju yang selengean, yang sobek sana sobek sini, itu pantas karena itu karakternya dia gitu loh. Dan kalau memang harus kayak let's say kayak Seikoji yang hip hop, yang bling ya, go ahead, itu image lo, tapi nggak perlu juga lo akhirnya memaksakan. Kalau memang lo kelasnya ada di C, ya kenapa juga lo harus dengan stylenya A, mendingan lo stylenya C tapi pencapaian lo di A gitu. Itu yang mesti dikejar gitu. Jadi pencapaian dulu yang penting, kualitasnya juga Kang, jangan memaksakan diri ya.
Yes, jangan memaksakan diri gitu. Kejar aja dulu karirnya. Ya, Kang, pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Tadi Kang sudah sempat mengatakan punya ada bisnis pelatihan ya, kalau nggak salah tadi, studio juga gitu ya. Sekolah musik ya. Nah, Kang, kalau bisa di-sharing ke kita warganet ini, kira-kira instrumen investasi apa, Kang, yang pernah sudah Kang Sandi coba dari awal dulu berkarir hingga sekarang, Kang? Investasi yang berupa bisnis atau investasi yang berupa investasi lain? Boleh dua-duanya, Kang. Dikombinasikan, Kang. Ya. Gini, saya itu belajar dari beberapa kali seminar di financial planner, gimana caranya untuk menghindari menaruh uang di deposito, yang high risk high gain. Makanya saya tahu gitu, ada dana darurat, ada dana yang memang nggak boleh diganggu gitu loh. Dan juga yang namanya kreditan itu tidak boleh lebih dari 35% dari penghasilan. Gitu. Oh iya betul. Ya. Nah, saya investasi yang saya lakukan itu, saya pernah jadi IO, rugi, saya pernah. Jadi saya itu mencoba semua bisnis. Saya pernah jadi supplier beras, ya, untuk Hoka-Hoka Bento. Saya pernah. Masukin ke Hoka-Hoka Bento ya, Kang ya? Pernah. Hoka-Hoka Bento adalah sebuah institusi yang mereka kualitinya sangat-sangat ketat banget, nggak bisa pakai beras sembarangan. Nah, saya jaga itu. Kemudian saya pernah jadi supplier pasir. Supplier pasir di Lipo Cikarang. Perumahan Lipo Cikarang. Saya sebelum itu jadi perumahan. Saya pernah jadi supplier di sana. Kalau Mas Yusuf pernah tahu, sebelum masuk perumahan sebelah kiri itu ada tumpukan pasir. Saya pernah naruhnya di situ. Saya pernah buka lapaknya di situ. Jadi saya tahu susahnya kayak apa cari uang. Kalau mekanisme supply beras kayak gini, mekanisme supply pasir seperti ini. Saya juga pernah jadi IO. Saya pernah bikin tour DOT 8 kota. Saya pernah bikin di Jawa Tengah, Purwokerto, Wonogiri, Solo, Semarang, dan itu rugi. Rugi. Tapi saya akhirnya tahu gimana caranya bikin sebuah konser, perizinan, korporasi, terus gedung, sound system dan lain-lain, saya tahu itu. Gitu. Nah, kemudian akhirnya saya juga bikin sekolah akhirnya. Nah, kebetulan saya ada 2 sekolah. Yang milik saya pribadi itu namanya Rhythmic Music, yang saya share dengan orang lain. Saya nggak mau bilang ini franchise, karena kalau franchise itu tinggal gitu aja. Kalau ini saya enggak. Saya namanya Rhythm Star Music School. Itu saya ada di Solo, di Fajar Indah, dan kemudian ada di Jogja. Di Solo itu di Solo Square, di mall. Terus di Jogja di Fajar Indah, di Jalan Hayam Wuruk. Jalan Hayam Wuruk, saya punya di sana. Dan itu sekarang berjalan cukup bagus gitu. Cuman memang terimbas corona juga. Nah, terus di Jakarta juga saya punya di Cinere. Dan investasinya memang saya lebih investasi nama. Itu dia saya bilang tadi, kejar dulu namanya dulu. Di part saya ya, bukan di part orang lain. Jadi untuk diri saya pribadi, saya kejar nama saya sebesar mungkin, setinggi mungkin, sepopuler mungkin, karena yang jadi bahan jualannya adalah saya. Pada saat saya bikin sekolah di Solo, di Jogja, di mana-mana saya bikin, itu orang akan datangnya karena brandnya namanya Kang Sandi gitu ya. Brandnya Sandi nih, pasti ilmunya Sandi banyak di situ. Sama kayak Ruben Onsu, dia bikin geprek bensu. Namanya akhirnya bisnisnya sendiri jadi bagus kan gitu, karena brandnya itu sendiri. Nama ya betul. Gitu. Kalau instrumen investasi seperti obligasi, reksadana gitu kan gimana, Kang? Nah, saya juga kebetulan saya orang yang tidak percaya dengan asuransi pendidikan, karena pendidikan itu adalah bukan sebuah hal yang harus kita asuransikan, karena itu adalah pengeluaran yang pasti. Kita tahu anak kita udah waktu umur 6 tahun dia akan masuk ke SD, kemudian dia 3 tahun kemudian masuk ke SMP, 3 tahun kemudian masuk ke SMA. Itu semua hal yang pasti. Nah, saya diajarkan semua itu, coba kan ada investasi yang risikonya tinggi seperti saham. Terus kemudian menurun lagi reksadana juga ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana bla 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 lah gitu ya.
kemudian ada investasi di emas, kalau investasi emas ini banyak orang yang nyangka investasi emak-emak sebenarnya, karena ngapain di emas, tapi dari zaman Rasulullah emas sampai sekarang nggak pernah turun gitu, ya kan? Betul. Satu dinar yang setara zaman Rasulullah dengan, itu setara dengan satu kambing, sampai sekarang satu dinar sama dengan satu kambing. Satu kambing, sama. Melindungi nilai, melindungi nilai. Nah, saya sempat ada di reksadana. Cuman emang reksadana itu kan pendapatannya itu bisa plus, bisa minus, bisa tinggi, bisa rendah gitu. Nah, saya sempat lumayan banyak saya taruh di reksadana. Reksadananya ada yang pendapatan tetap, saya ada reksadana lupa saya satu lagi apa. Campuran ya Kang? No, bukan campuran, yang pasar uang. Ada yang pasar uang. Pasar uang, campuran, pendapatan tetap gitu ya. Nah, akhirnya saya sendiri saya tarik itu, dan akhirnya saya tarik ke tempatnya, saya bikin bisnis lagi akhirnya. Gitu. Saya nggak di reksadana. Jadi bukan berarti reksadana itu buruk, gitu. Jadi ada beberapa yang saya belikan emas, ada yang beberapa yang saya belikan properti. Gitu, saya tarik buat properti. Dan kebetulan yang tadi beberapa acara yang saya sebutkan tadi, kayak misalnya La TV, saya main Smackdown, kemudian di TV One, itu semua saya belikan sebuah properti. Jadi tahu rumah yang ini dari acara ini, rumah yang ini dari acara ini. Itu saya jadi luar biasa. Jadi setiap ada pencapaian malah ada bentuknya ya Kang ya, ada hasil yang kelihatan, ada wujudnya. Iya, ada wujudnya gitu. Daripada sekedar dibelikan barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu ya Kang ya? Iya, karena barang itu kan ada yang barang yang dengan penyusutan, mobil itu adalah bukan barang investasi, karena penyusutannya sangat tinggi, apalagi kalau mobilnya itu bukan mobil yang nilai jual kembalinya cukup tinggi, kayak misalnya Eropa atau mobil Amerika. Saya sendiri juga beli barang-barang yang memang after sales-nya juga tidak bikin pusing gitu. Itu juga nggak tahu, itu pola saya dalam memilih sesuatu gitu. Gitu. Karena tadi termasuk barang yang terdepresiasi dia Kang ya, nilainya akan turun terus ya. Iya Mas. Oke, Kang, luar biasa sekali waktu yang sudah diberikan, dan sharing-sharingnya saya pribadi mata saya terbuka, karena terus terang untuk mencari sosok musisi yang senior ya, yang juga terjun dalam penyiaran dan memahami juga dunia keuangan, dunia investasi itu mungkin tidak mudah Kang. Ya mungkin ada tapi tidak mudah gitu. Makanya mungkin ada baiknya sebelum penutup saya serahkan ke Kang Sandi memberikan tips atau apa saran-saran ke terutama rekan-rekan musisi yang mungkin masih muda atau mungkin rekan-rekan yang baru memulai karirnya nih Kang. Bagaimana mereka mencoba untuk menyisihkannya Kang, mengaturnya? Oke, ini kita tahu sekarang ini era di mana saya orang yang sangat tidak setuju kalau dibilang musik Indonesia sedang terpuruk. Saya adalah orang yang yakin bahwa musik Indonesia sedang berkembangnya, sedang di masa keemasan, di mana kita bisa punya income dari banyak hal. Dulu kita punya income hanya dari royalti dari penjualan album fisik yang kita jual. Sekarang kita dapat dari album fisik, bahkan bukan cuma album, tapi singlenya kita bisa dapat. Kita bisa dapat dari YouTube. Saat dulu kita bikin video klip hanya untuk promosi album fisik, sekarang dari YouTube-nya sendiri kita bisa dapat uang. Terus jadi sebenarnya tinggal masalahnya mau apa enggak, mau kreatif atau enggak. Nah, ini kan kita lihat banyak teman-teman yang baru, musisi-musisi baru seperti Sabian, seperti GAC, banyak banget musisi-musisi baru yang ini adalah momentum buat kalian gitu. Dan karir kalian akan ada masanya, akan berhenti gitu. Nah, kalau tidak pintar-pintar nyimpen uang, tidak pintar-pintar menginvestasikan uang, kalian pun akan menikah, kalian akan punya anak, kalian akan sakit-sakitan juga, kalian akan kesulitan kalau misalnya tidak save kayak gitu. Jadi coba jangan melihat diri kalian dari satu kacamata, coba dengan kacamata yang lain. Lihat potensi diri. Lo bisa nyanyi, lo bisa nge-host, bisa siaran, lo bisa bisnis. Lihat, dan jangan pernah takut-takut. Coba aja dulu.
Ya, jadi do it, and then lo baru tahu, oh ternyata gue bukan di sini tempatnya. Walaupun kalau lo bisa lebih struggle lagi, lo akan tahu, oh ternyata banyak lo musisi yang dia 1 kali coba gagal, 2 kali coba gagal, 3 kali coba, seperti band Raja, di kali ketiga mereka bikin album baru mereka meledak gitu. Jadi momentum itu juga penting, gitu. Momentum dan juga kerja keras. Ya, potensi diri itu penting banget yang harus kita lihat. Contoh, baju yang saya pakai ini adalah baju yang saya buat sendiri. Saya punya brand yang namanya adalah Instagram. Ya. Karakter saya sangat saya banget Instagram dan drum. Jadi Instagram, dan saya buat itu sendiri, saya desain itu sendiri, saya jual sendiri, dan ini cukup membantu saya dalam menambah income saya, bukan cuma sekedar membantu loh. Bon Jovi pernah bilang, income Bon Jovi dari merchandising itu lebih besar dibanding income mereka dari royalti dan dari panggung. Itu artinya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kenapa banyak banget di luaran sana merchandise palsu, karena ini uang besar. Jadi buat teman-teman ingat bahwa hidup cuma sekali. Ya, pada saat kalian senang banyak teman, itu bukan teman. Ya, pada saat kalian susah itu masih ada yang menemani kalian, itu baru teman. Gitu ya. Jadi hidup kalian harus kalian jalanin sendiri, kalian harus fight buat itu. Karena patah semangat, karena sekarang di bulan ketiga ini aja banyak teman-teman musisi yang sudah mulai patah semangat, sudah mulai stres, sudah mulai nggak ngerti mesti ngapa-ngapain, akhirnya kesana sini pinjam uang, kesana sini jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Gitu. Itu harusnya nggak perlu terjadi kalau kita bisa memanage keuangan kita dengan baik. Ya, terima kasih sekali Kang Sandi. Itu dia tadi. Thank you, Mas Yosi. Juga pesan-pesan yang luar biasa sekali dari Kang Sandi, musisi yang sudah sangat malang melintang di dunia musik kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita, video kita kali ini. Salam investasi, yo 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 dengan Tagar ID. Ya. Makasih Kang, terima kasih sekali. Thank you Kang Yosi, thank you Mas Yosi. Ya.